Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya ya. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat, selalu bahagia, dan tetap semangat dalam membersamai keluarga di rumah. Di sore hari yang sangat cerah ini, saya mau membagikan video saya masih tentang kegiatan ibu rumah tangga di sore hari. Jadi ini sudah jam 5 ya, jam 5.30 saya sudah bergegas mengurus anak, memandikan anak-anak, dan setelah itu saya beres-beres sedikit dan saya langsung prepare masak untuk makan malam ya teman-teman. Jadi sambil menunggu maghrib saya juga melakukan aktivitas di dalam rumah untuk menyelesaikan semua pekerjaan supaya pekerjaan hari ini selesai hari ini juga ya, tidak ada yang terutang sampai esok harinya. Anak-anak sudah beres, sudah mandi, sudah harum, dan sudah pada cantik-cantik ya Masya Allah. Dan sekarang saya bergegas ke dapur untuk membuat makan malam sederhana saja ya. Karena di rumah hanya ada kita bertiga. Kebetulan ayah lagi di Semarang teman-teman. Jadi saya mengurus anak-anak itu memang sendiri di saat ayah tidak ada ya. Jadi menjadi ibu itu tidak hanya tentang membesarkan mereka dan memberi makan mereka, tapi selalu memberikan yang terbaik, memberikan makanan terbaik, memberikan contoh yang baik, memberikan pendidikan terbaik, semua yang terbaik untuk anak-anak. Dan di sini juga meskipun saya sibuk di rumah dengan mengurus segudang pekerjaan, saya tetap memasak, memberi makan anak-anak dengan hasil karya tanganku sendiri. Jadi di sini saya tetap memperhatikan status gizi anak-anak ya teman-teman, karena menjadi ibu tidak hanya mengetahui makan itu hanya untuk kenyang, melainkan asupan gizi anak-anak, karena anak-anak ini masih dalam tahap tumbuh dan kembang mereka. Jadi ini ayam yang saya beli pagi tadi ya, sepulang dari antar anak-anak sekolah saya mampir ke pasar untuk beli ayam, dan 1 ekor ayam itu saya belinya tadi dengan harga 50.000. Murah ya, ayam itu kalau di Banjarmasin termasuk murah teman-teman. Jadi di sini ayamnya saya mau goreng tepung sih rencana ya, sesuai permintaan anak-anak. Tapi sebelumnya itu saya mau ungkep dulu supaya nanti masaknya enggak terlalu lama ya. Soalnya kalau tanpa direbus, tanpa diungkep biasanya ayamnya kurang termarinasi begitu, dan kalau dimasak digoreng biasanya di dalamnya masih agak mentah ya. Saya takut makani anak-anak makanan yang masih ada merah-merahnya begitu ya, kurang berani saya. Meskipun anak-anak juga senang sih ya, makanan-makanan yang setengah masak itu saya batasi. Kalau untuk ayam, untuk makanan protein nabati seperti ayam, kalau telur masih boleh ya lah ya, tapi kalau ayam saya enggak mau, memang harus benar-benar masak. Jadi saya rebus dulu. Setelah itu saya tidak bikin sayur hari ini, tapi makanan pendampingnya adalah perkedel jagung ya teman-teman. Jadi tidak hanya ayam, tapi saya selalu dampingi dengan jagung, karena kebetulan ini anak-anak juga suka ya. Salsabila itu paling senang sekali sama perkedel teman-teman. Pokoknya asal ada pendamping lauknya saja, tidak yang melulu hanya ayam tok begitu di piring. Di lain tempat ada perkedel yang bisa dimakan setelah makan ayam begitu. Jadi ini perkedel versi saya ya teman-teman, nggak mau ribet ngulek-ngulek. Jadi saya cuman iris jagungnya sebentar, setelah itu saya blender pakai blender tangan aja, set sudah selesai, tidak usah terlalu halus. Dan di sini saya tidak menggunakan telur ya, karena nggak terlalu suka sama aroma telur teman-teman, kayak terlalu anyer begitu kalau digoreng ya. Jadi saya jarang sekali tuh kalau bikin perkedel pakai telur. Saya cuma pakai bawang putih sama tepung saja sih, sudah lumayan ya, alhamdulillah sangat enak. Jadi saya bikin perkedel itu harus 2 jagung ya setiap kali, 1 kali bikin itu. Soalnya kalau cuma 1 nggak cukup ya. Jadi karena anak-anakku itu sangat senang dengan perkedel, dan memang anak-anakku ini tipe anak-anak yang doyan makan ya teman-teman, alhamdulillah. Jadi kalau cuma bikin perkedel 1 itu sama sekali tidak cukup. Jadi saya setiap bikin itu harus 2 dan harus langsung sekali goreng begitu. Jadi anak-anak itu makannya panas-panas. Meskipun nasinya sudah habis, nanti perkedelnya dimakan jadi cemilan begitu teman-teman. Jadi alhamdulillah ya, saya enggak terlalu ribet kejar sana kejar sini supaya anak-anak mau makan. Jadi jagungnya di blender tanpa air ya. Dan sini saya sudah kemasukan bawang putihnya sekalian, jadi tinggal blender aja sebentar. Setelah itu sudah deh, tinggal taruh tepung, tapi tepungnya tidak boleh banyak teman-teman.
blendernya sebentar saja, asal sudah hancur jagungnya, sudah tidak besar-besar ya, tidak usah terlalu halus, kita masukkan tepung saja. Ini perkedel sederhana buatan saya. Jadi di sini saya tidak bagikan resep ya teman-teman, karena saya bukan ahli dalam memasak. Jadi saya cuma memasak versi saya sendiri. Jadi tepungnya tidak perlu terlalu banyak, nanti keras ya. Soalnya ini tidak pakai telur kan. Jadi saya pakai tepungnya sedikit saja. 1,5 sendok saja sudah cukup. Dan kita kasih garam tanpa MSG ya, karena ini saya persembahkan untuk anak-anak saya. Jadi saya di rumah itu no micin, no MSG. Mungkin kalau yang tidak terbiasa rasanya makannya aneh ya, rasanya kurang enak begitu ya, tapi kami sudah terbiasa kan. Memang dari dulu saya tidak pernah terapkan itu makan menggunakan micin ataupun MSG untuk anak-anak. Kalau makanan buat kami, buat orang dewasa, saya masih pakai sih ya sejenis Royco begitu, tapi kalau untuk mereka saya sama sekali nggak pakai. Dan perkedelnya sudah matang teman-teman, Masya Allah, ini kesukaan anak-anak sekali ya. Jadi meskipun saya masak apa begitu, kalau dibuat dengan tangan ibu sendiri tuh anak-anak pasti bilangnya enak. Makanan masakan ibu enak banget kata dede begitu ya. Jadi saya juga semangat masak teman-teman, karena anak-anak itu doyan makan. Tapi mereka suka makan makanan panas. Kalau sudah dingin atau makanan yang dimakan pagi, masak pagi, dimakan lagi malam, harus cuman dipanas-panasi begitu, anak-anak kurang doyan ya. Jadi yang fresh mereka lebih senang. Ini dia ayam yang saya ungkup tadi, dan saya ungkupnya hanya ungkup sederhana saja ya, hanya pakai kunyit, bubuk, asam jawa sama garam, sudah cukup. Saya ungkep sebentar tadi, setelah itu ini sudah matang. Nanti sisanya saya masukin ke dalam kulkas ya teman-teman. Jadi saya tanya bagian mana saja yang anak-anak mau makan malam ini. Jadi itu saja yang saya gorengkan ya. Jadi tidak digoreng semuanya sekalian. Terus di sini saya gorengnya juga cuma pakai bumbu tepung serbaguna saja ya. Jadi simple saja, nggak usah pakai yang lain. Di sini juga saya gorengnya nggak pakai telur ya teman-teman. Seperti biasa, saya tidak suka makanan olahan yang ada telur-telurnya karena kurang senang dengan baunya begitu. Jadi tepung serbaguna tadi sudah saya campur sama air sedikit. Setelah itu saya masukkan ayamnya. Nanti memang sengaja tepungnya dibanyakin ya, karena anak-anak senang makan crispy-crispy-nya itu. Kalau kemarin saya coba pakai tepung yang tanpa diairi, anak-anak kurang senang teman-teman, soalnya kurang renyah begitu ya, agak kayak lempem-lempem, tidak berbentuk crispy begitu. Jadi anak-anak lebih suka kalau tepungnya itu tebal. Dan kalau untuk kayak yang bikin kayak Kentucky begitu agak ribet sih ya, soalnya harus pakai tepung basah sama tepung kering. Saya malas, jadi asal anak-anakku senang saja makan yang begini, saya bikinkan. Nah, jadi sisa-sisa adonan tepung itu saya masukkan semua ke dalam penggorengan ya. Saya tambahkan di atas-atasnya ayam supaya menebal begitu teman-teman. Ini masak versi saya saja ya, jangan dituruti kalau misalnya anak-anak bunda-bunda semua di rumah tidak senang sama yang ini. Kalau anak-anak saya sih alhamdulillah suka ya. Dan ini sisa ayam saya masukkan ke dalam Tupperware. Setelah itu saya masukkan ke dalam kulkas ya, ditutup dengan rapat supaya tetap terjaga dan tidak kering ayamnya di dalam kulkas. Setelah itu nanti besok mau makan baru saya gorengkan, biasanya untuk anak-anak sarapan ya. Setelah itu beres deh semuanya. Dan ayam yang saya goreng tadi sudah masak. Sekarang saya mau siapkan makan untuk anak-anak dulu ya. Saya dinginkan dulu nasinya supaya mereka makan tidak terlalu tersiksa teman-teman karena nasinya panas. Jadi saya aturkan dulu anak-anak, setelah beres, setelah itu saya bereskan yang lain. Nanti kalau sudah selesai baru saya ikut makan dengan anak-anak. Jadi saya sajikan begini dulu ya, supaya nasinya tidak terlalu panas, supaya anak-anak bisa makan dengan tenang. Nah, sekarang anak-anaknya sudah datang. Jadi dari tadi itu mereka di dalam kamar ya teman-teman. Seperti biasa, dua anak gadis ini lagi bermain make-up-an di dalam kamar. Makanya keluar sudah dengan lipstik dan bedak yang sangat tebal ya, Masya Allah. Jadi sekarang saya mau ngurus mereka makan dulu ya teman-teman.
Jadi punya anak perempuan itu Masya Allah lucu ya teman-teman. Nanti di fase seperti ini mereka itu suka bermain peran dan senang bermakeup-makeupan. Jadi saya memang punya lipstick dan mainan makeup-makeupan untuk anak-anak yang selalu mereka gunakan. Alhamdulillah anak-anak si jago makan ini lahap dengan menu sederhana yang disajikan dari ibunya ya. Masya Allah, anak-anak itu saya selalu ajarkan mereka untuk bersyukur ya, apapun itu. Jadi anak-anak sudah makan, saya mau pasang ini dulu ya di air cooler. Soalnya dari tadi ini lalu lalang saya lewat-lewati teman-teman, kurang enak sekali dipandang. Jadi lebih baik saya pasang dulu. Tadi pamannya cuci AC, jadi sekalian saya minta bersihkan ininya ya. Minta bersihkan filternya, jadi bisa dipakai dengan maksimal juga. Jadi ibu-ibu itu harus serba bisa teman-teman ya. Harus bisa bermain dengan pisau, belanga goreng, panci di dapur, dan juga bersama obeng-obeng menjadi tukang. Strong ya teman-teman, jadi ibu rumah tangga itu kayaknya multi talent ya, dari segala bidang itu semuanya bisa. Alhamdulillah dikasih power yang seperti itu. Dan semuanya sudah aman ya, jadi saya bisa duduk dengan tenang makan bersama anak-anak teman-teman. Soalnya tadi kipasnya itu ada di depan meja makan, jadi kayaknya saya kurang senang lihat ya kalau ada yang berhamburan. Jadi mendingan saya bereskan dulu satu, baru saya duduk makan bersama anak-anak. Oke, kita makan malam dulu dengan makanan sederhana ya teman-teman. Mari makan. Oke teman-teman, sekian dulu video singkat saya hari ini ya. Semoga bisa menjadi motivasi untuk ibu-ibu di rumah untuk selalu semangat dalam membersamai keluarga di rumah. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan selama video ini berlangsung. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di next video dan bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.